aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Topik yang tidak pernah selesai untuk dibahas, untuk didengarkan, untuk didoakan, diteriakkan ke hadirat Tuhan. Tuhan kasih kepada saya nasib lebih baik. Saya sudah nasibnya bagus. Saya sudah lumayan. Saya sudah keluar dari keadaan yang tidak menyenangkan. Sekarang Tuhan, saya ingin yang lebih bagus lagi. Amin. Saudara, saya yakin saudara semua kepingin semua lebih bagus, lebih menyenangkan, pendapatan lebih banyak, yang sakit menjadi sembuh. Semua ingin demikian, menuju kepada keadaan yang lebih baik. Itu sebab recheck. Kita harus mengecek hidup kita. Saya sudah happy, apa sudahkah nasib saya baik? Bukan cuma happy, saudara. Happy ini adalah sesuatu yang momentum, yang incidental, yang kadang-kadang ketika tidak bertengkar suami dengan istri, anak-anak juga rukun, ya, ada 7 anak semua rukun, maka 9 orang dalam keluarga ini merasa happy. Sebentar lagi 1 anak berbuat kesalahan, atau suami keliru bicara, atau istri banyak bicara, apa yang terjadi? Sudah merasa aku tidak happy lagi. Happy sudah hilang, saudara, hanya karena perkataan. Saudara, ini satu contoh. Kita harus selalu berada pada satu hubungan yang baik dengan Kristus, sehingga happiness kita, kebahagiaan kita, Dia yang menjamin. Amin. Tidak ada suami atau istri sempurna, itu tidak ada. Dia pasti bikin sakit hati kepada saudara. Itu tidak mungkin sempurna. Anak saudara sempurna, tidak bikin kesalahan, tidak memecahkan barang yang berharga, menghilangkan sepeda motor saudara, dan lain sebagainya. Tidak ada satu manusia sempurna, oke? Itu sebab kalau seorang diberi kebahagiaan yang berlimpah dari Roh Kudus dalam hidupnya, tidak ada satu patah kata atau rentetan kalimat yang membuat dia menjadi unhappy, yang membuat dia menjadi tidak happy lagi. Dia akan selalu happy menghadapi semua macam keadaan, situasi, dan kondisi. Katakan, saya ingin yang ini. Kebahagiaan yang berlimpah, yang tidak bisa surut karena apapun. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Kalaupun engkau tidak punya uang sampai pada tanggal 31 tiap bulan sekalipun, kau harus merasa happy. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah saya mengajari saudara untuk membohongi diri sendiri? Untuk saya memberikan sugesti supaya saudara selalu senang walaupun saudara sakit, tidak sembuh, kurang uang, utang banyak? Saudara, saya tidak membawa saudara pada satu kebohongan. Saya ingin supaya saudara katakan, dari dalam saya, pribadi saya, ada saluran ke sorga. Saya menerima langsung dari Bapa kebahagiaan saya dalam nama Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab ada satu ayat yang beberapa kali kita sudah baca. Saya ingin membacanya kembali bersama dengan Anda, yang terdapat di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-45 ayat yang ke-5a
dan ayat yang ke-7. Ya, mari kita akan baca. 1, 2. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Amin. Dia berfirman, akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang Tuhan dan Allah yang lain. Tidak ada. Kecuali aku, tidak ada. Akulah Allah. Tandanya kalau kamu ingin tahu aslinya Allah adalah, originalnya Allah, persisnya Allah adalah, Dia bisa menciptakan gelap dan Dia menjadikan terang. Dia bisa menciptakan nasib malang seketika dan Dia bisa menjadikan nasib baik. Itu tandanya Allah yang asli, Allah yang hidup, bukan Allah patung, bukan Allah yang mati seperti patung. Tidak. Itu sebab Anda dan saya pagi ini kembali lagi kita mau mendalami 2 ayat ini. Tuhan, kalau begitu saya mau datang kepadamu dan tolong dalam waktu singkat Engkau merubah nasib saya, terang benderangnya hidup saya, sinar kemuliaan saya yang sudah suram. Ingat, ada kata gelap, makin menggelap, makin kelam, makin pekat hitamnya. Saudara, Tuhan, saya minta Engkau menjadikannya terang. Saudara, kalau saya dan saudara mau jujur dan berkata kepadanya, Tuhan, saya tidak punya apa-apa yang baik, tetapi saya minta Engkau menjadikan semua yang saya tidak baik ini menjadi istimewa. Amin. Yang percaya katakan, terima kasih Bapa. Dalam waktu singkat ini, jamah hati saya, buka pikiran saya, tambahkan semangat hidup, bahwa Tuhan memberi kepada saya semuanya lebih baik. Demi nama Yesus, saya akan pulang dengan yang lebih baik dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, kami percaya pada kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Seberapa kuatkah iman kepada Kristus? Karena dalam Yesaya 45 ayat 5a, selain aku tidak ada Allah yang lain. Pada ayat ini saya menekankan iman kita kepada Kristus. Katakan, iman saya kepada Kristus tidak boleh goyah. Itu rahasia saya. Amin. Kalau kunci ini saudara pegang, saudara tahu cara membukanya, engkau membuka kasanah dan perbendaharaan, rumah perbendaharaan Allah yang luar biasa. Imanku kepada Yesus Kristus tidak bisa goyah. Itu sebab Dia mengatakan lebih dulu sebelum ayat 7, aku yang menciptakan, aku yang menjadikan, aku yang menciptakan, aku yang menjadikan. Sebelum itu Dia berfirman lebih dulu, aku tok, aku saja, gak ada yang lain. Jangan coba-coba kau main sama yang lain. Aku Allah pencemburu, aku Allah yang cemburuan. Jangan coba-coba kau main sama yang lain. Karena aku yang mampu. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu seberapa aku harus recheck kekuatan imanku, percayaku, loyalitas, totalitasku, soliditasku kepada Allah di dalam nama Yesus itu seberapa. Kalau aku susah, datanglah orang dan berkata, ayo Pak Roy coba ke sana, Pak Timothy ini loh saya bawa ini, ada sesuatu yang hebat ini, ya dipegang atau dikomat-kamitkan dan lain sebagainya. Mudah kok, seperti kalau kita makan permen karet itu. Saudara, seringkali si Pak Roy ini goncang hatinya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan masalah. Ya, Tuhan tidak jawab-jawab. Saya sudah nangis, saya sudah berpuasa dan lain sebagainya, nggak ada jawaban. Coba, seberapa kekuatan imanmu kepadanya?
Apakah engkau cukup kuat? Tidak. Aku tidak punya pilihan yang lain. Dan aku tidak kepingin milih yang lain. Karena aku sudah punya Yesus Kristus di dalamku. Yang berfirman, selain aku tidak ada Allah yang lain. Saya memberikan satu ilustrasi gambaran ya yang similar, yang kira-kira sama. Sebegitu hebatnya iman saudara kepada Kristus sampai sehingga setan iya, manusia iya, dalam kurung hewan juga geleng-geleng kepala terhadapmu. Bukan cuma setan, bukan cuma sesama manusia, hewan pun, binatang pun gede-gede kepala sama kamu. Wah, memang imannya hebat nih orang. Saudara, kenapa saya bilang setan harus kalah sama saudara? Orang-orang tidak bisa membuat saudara menjadi unhappy, tidak membuat saudara menjadi, tidak bisa membuat saudara menjadi tidak bahagia. Mendengar dia punya perkataan, melihat dia punya ulah tingkah laku, dia punya respons kepada saudara, dia punya attitude kepada saudara tidak baik. Engkau terus langsung aja lemes, engkau terus mangkel, jengkel, dan engkau marah. Saudara, tidak bisa. Saya harus belajar. Begitu kuatnya Tuhan yang kau ingin. Bukan ku ingin, aku kasih sama kau. Kalau engkau mau terima, engkau menjadi sekuat itu. Sehingga setan, manusia, binatang pun geleng-geleng sama kau. Karena imanmu luar biasa. Sehingga apa yang mustahil tidak mustahil lagi bagi kamu. Amin, saudara. Cek seberapa kuatkah iman kepada Kristus, sehingga Allah Bapa tadi yang di dunia, ya, yang di neraka, setan, manusia, binatang, semua geleng kepala. Saudara, sampai Allah Bapa yang ada di sorga jatuh hati kepada saudara. Kalau Tuhan jatuh hati kepada saudara, saudara bisa bayangkan, dia akan berkata, sekarang apa sih anakku yang kamu minta? Ya, dia dengan hati yang iba, dia peluk saudara, sekarang kamu perlunya apa? Ya, tunggu, aku akan beri satu demi satu. Karena kamu tidak kuat kalau aku kasih sekaligus. Satu demi satu aku akan beri kepada kamu. Semua katakan, Allah Bapa pasti jatuh hati pada saya. Bila saya, iman saya kepadanya luar biasa. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Ini luar biasa. Ya saudara, saya akan mengajak saudara membuka dalam 2 Tawarikh 13. 2 Tawarikh 13 ayat yang ke-12. Kisahnya saudara, terjadi perang saudara antara Israel, 10 suku bangsa, penduduknya banyak sekali, dengan Yehuda dan Benyamin, 2 suku bangsa, penduduknya cuma sedikit. Saudara, ada perang saudara. Para kekasih, dan pada waktu itu Raja Abia yang memerintah di Yehuda berhadapan dengan saudaranya, yaitu Raja Yeroboam di Israel. Saudara, kenapa sih Raja Abia ini begitu berani menentang saudara kakak-kakaknya yang 10 suku bangsa? Kenapa? Karena Abia merasa, loh, kamu itu kok tidak ingat Tuhan itu begitu mengasihi kita. Sekarang kamu menjadi penyembah berhala, Yeroboam, dan kamu bawa seluruh 10 suku Israel ini untuk menyembah berhala. Saudara, itu sebab dia menegur, ditegur tidak terima. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi adalah kerajaan Yehuda yang kecil harus menghadapi Raja Yeroboam, yaitu Israel. Saudara, dan pada waktu itu Raja Abia, dia berdiri di atas sebuah gunung, ya saudara, di atas sebuah bukit, ayat yang keempat. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim dan berkata, dengarlah kepadaku Yeroboam dan seluruh Israel. Saudara,
Dia mencoba dengan suaranya di atas bukit. Dan dia berteriak kepada seluruh Israel untuk menyadarkan. Dan pada akhirnya dia bilang, tapi kalau kamu tidak mau nurut, maka kami akan bertindak.